ketika Presiden SBY memimpin dan Partai Demokrat menjadi lebih mati. Mereka merindukan program-program pro rakyatnya SBY. Mereka merindukan kedamaian dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang tentunya juga rukun, toleran, harmonis satu sama lain. AHY sebut rakyat rindu SBY, maksudnya rindu bikin album baru. Ditulis oleh Sardi dari Zwart.com. Anak wajib bela bapaknya sendiri. Itulah salah satu tanda anak yang berbakti. Seorang anak yang baik harus memuji kehebatan bapaknya. Apalagi kalau sang anak diketahui sudah kebelet untuk mengikuti jejak bapaknya sebagai pemimpin. Siapa dia? AHY dong. AHY mengklaim bahwa banyak masyarakat merindukan era SBY. Hal itu dia dengar saat berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. Rakyat merindukan masa-masa dulu ketika Pak SBY memimpin. Mereka merindukan program-program pro rakyat SBY. Mereka merindukan kebebasan dan demokrasi yang tumbuh secara berkeadaban. Dan mereka juga merindukan keadilan yang tegak dan tidak berpihak di negeri ini, kata AHY. AHY menilai demokrasi mengalami kemunduran di era pemerintahan saat ini. Rakyat-rakyat mengeluhkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya akibat naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok, katanya. Akhirnya mereka meminta tolong Partai Demokrat kepada kita semua untuk terus memperjuangkan nasib dan masa depan mereka. Ekspresi rakyat saat ini benar-benar harus kita dengarkan. Terasa betul energi rakyat mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan, kata AHY lagi. Klaim AHY ini sebenarnya tidak berdasar, hanya berupa kesimpulan yang dibuat seenak maunya sendiri. AHY mau jadi presiden, jadi wajib puji kehebatan bapaknya sendiri, agar masyarakat bisa mendukungnya sebagai capres. Kalau bapaknya dianggap hebat, makanya anaknya juga kurang lebih sama. Saya yakin AHY pakai prinsip itu, makanya dia ulangi lagi masa lalu SBY dengan mengklaim kepemimpinan SBY hebat. Hebat apanya? Diintimidasi negara luar pun hanya bisa prihatin di depan publik. Tidak ada wibawa sama sekali. Rakyat rindu apa dari SBY? Mungkin maksudnya rindu hambalang. Atau rakyat rindu dengan lagu-lagu ciptaan SBY yang menyentuh hati dan menguatkan semangat? Ucapan AHY ini bisa dibuktikan dengan pemilu 2024 nanti. Apakah bisa meraih suara besar sehingga bisa mengusung capres sendiri pada pemilu 2029 seperti yang AHY klaim saat ini? Apakah Demokrat sanggup membuat epic comeback seperti periode keemasan SBY dulu atau tetap stagnan seperti sekarang atau malah jadi makin guram? Kalau tetap begini-begini aja atau makin guram, artinya ucapan AHY itu cuma halusinasi dan ilusi berlebihan akibat terlalu bernafsu mau berkuasa tanpa berkaca pada kemampuan diri sendiri. Kalau saya pribadi sih kurang percaya dengan klaim dari AHY ini. Suara-suara kecil kemudian dibesar-besarkan pakai pengeras suara sehingga jadi terdengar bising. Kalau Demokrat memang hebat dan kalau rakyat memang rindu zaman SBY, Demokrat tidak mungkin memprihatinkan kayak sekarang. Memang cara paling pas untuk buktikan perkataan AHY adalah dibuatkan skenario agar Jokowi bertarung dengan SBY di Pilpres. Tapi itu hanya bisa kalau aturan jabatan presiden 3 periode diberlakukan. Tapi itu tidak mungkin. Satu-satunya cara adalah melihat hasil yang diraih Demokrat pada pemilu 2024 nanti. Yang paling saya rindukan dari era SBY adalah iklan di TV dengan jargon yang tidak terlupakan. Katanya tidak pada korupsi. Jargon ini kemudian diplesetkan ramai-ramai oleh netizen, jadi katakan tidak pada hal korupsi. Itu salah satu yang bikin Demokrat jadi top. Harusnya AHY bikin iklan serupa versi baru yang lebih menyentuh ke kaum milenial. Berani nggak? Mungkin tidak berani karena mereka pasti tahu itu blunder besar yang paling memalukan. AHY tidak usah ungkit kembali kejayaan semu dari SBY. Rakyat sudah sadar bagaimana kepemimpinan SBY setelah Jokowi berkuasa. Pembangunan lambat kok dibilang rakyat rindu? Banyak yang mangkrak kok dibilang rakyat rindu. Lebih baik AHY fokus jualan ide dan gagasan sendiri ketimbang jualan nama bapaknya yang sudah tidak laku lagi. Jualan nama bapaknya sendiri sama sekali tidak mencerminkan percaya pada kemampuan diri. Seumur hidup cuma numpang tenar sama bapak sendiri. Padahal SBY sendiri saja tidak sehebat yang digembar-gemborkan kader Demokrat.
Mungkin inilah jeritan hati dan ungkapan perasaan pedih karena kekeringan kekuasaan selama 10 tahun. Mau naik lagi tapi tidak naik, mau bangkit tapi ketumnya model seperti AHY. Atau AHY ngomong begini mungkin ada big datanya seperti Luhut, atau ada survei internal. Coba share di sini ya. Bagaimana menurut Anda? Tak hanya mengeruk Kalimampang, putusan dari PT UN seharusnya menjadi momentum untuk lebih baik dalam penanganan banjir. Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, putusan Hakim PT UN untuk mengeruk Kalimampang baru bersifat jangka pendek. Pemprov DKI harus memperbaiki saluran drainase dan menambah area terbuka hijau sebagai penanganan banjir jangka panjang. Anies sudah gak fokus, Jakarta makin terbengkalai. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat oleh warganya. Korban banjir akibat meluapnya Kali Mampang. Warga menggugat gubernur karena dinilai lalai dan gak pecus dalam menyelesaikan masalah banjir yang terus melanda Jakarta. Akhirnya gugatan itu dimenangkan warga dan menghukum Anies untuk mengeruk Kali Mampang. Sejarah baru seorang gubernur di Indonesia disuruh ngeruk kali gara-gara gak becus kerja dan digugat warganya. Nasibmu nis. Akhirnya, Anies menugaskan bawahannya untuk melakukan pengerukan dan berjanji untuk melakukan penerapan Kali Mampang berdasarkan putusan PT UN nomor 205-G/TF/2021-PT UN.JKT. Namun sampai detik ini penerapan belum dilakukan. Akibatnya penggugat yang menjadi korban banjir melalui kuasa hukumnya kembali menagih komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan penerapan Kali Mampang. Pasca dicabutnya banding pada 22 Maret 2022, belum terlihat dilakukannya penerapan Kali Mampang. Hal ini berdasarkan peninjauan penggugat ke Kali Mampang pada 12 April 2022. Kata kuasa hukum penggugat Francine Wijoyo dalam keterangan pada Jumat 15 April dikutip dari detik.com. Francine mengatakan saat peninjauan penggugat ke Kali Mampang pada Selasa 12 April lalu terlihat 2 alat berat dan hasil pengerukan yang menumpuk di Kali Mampang. Francine berharap penerapan Kali Mampang dapat dituntaskan sebelum masa kerja Anies sebagai Gubernur DKI berakhir. Kami sudah menunggu komitmen Pak Anies menuntaskan penerapan Kali Mampang sesuai keputusan PT UN. Semoga bisa tuntas diturap sebelum masa kerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada Oktober 2022. Jelas Francine. Apa sih penerapan itu? Turap atau retaining wall atau dinding penahan tanah berfungsi untuk menahan gaya tekanan aktif tanah maupun air. Pada umumnya retaining wall diaplikasikan pada tanah berpermukaan miring agar tanah tersebut tidak mudah goyah dan tahan terhadap guncangan. Jika turap diaplikasikan di Kali Mampang, setidaknya dapat mengurangi longsor bantaran kali.